Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syakrat. Hormat gerak. Gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmat. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Apa kabar semuanya? Baik. Udah pada sarapan kalian? Belum. Belum? Udah. Ada yang udah, ada yang belum ya? Ya. Oke, ibu yang absen dulu ya. Aisyah Elina, ada mau. Olivia Amalia, ada bu. Andika Darmawan, Andina Amelia, Ariful Bahri, Rosi Milani, Kurnia Mamedila, Rizky Al-Fajri, Muhammad Farel, Muhammad Abdi, Muhammad Aldi, Muhammad Destri, Muhammad Fajrul, Muhammad Raihan, Muhammad Rizky, Muhammad Sunil, Muhammad Fikri, Arinda Mohidia, Nisa Auliani, Nisa Hadir, Novaranti, Novaranti hadir, Tidak, Bu. Nurzafi Rahman, Putri Julita Aisyah, Rahmat Hidayat, hadir, Hadir. Reno Fernandes, Saskia Amelia, Suci Amelia, Taufik Rahman, Wahyu Alvino, Zaskia Amelia, Reno hadir tapi sakit ya? Iya. Nama lagu UKS. Semuanya ada komputer. Silakan disiapkan dirinya dulu ke atas meja. Serta alat tulis lainnya. Buka kitabnya halaman masuknya hari ini kita akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Materi sebelumnya kita udah belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kira-kira apa kaitannya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan ketenaga kerjaan? Ada yang tahu? Enggak. Oke, jadi dengan banyaknya orang yang bekerja di suatu wilayah atau suatu negara, maka akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. Karena apa? Karena orang yang bekerja menghasilkan
Oke, tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari ketenagakerjaan ini, kalian diharapkan nantinya dapat menjelaskan pengertian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Kemudian nantinya kalian juga dapat menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja beserta contohnya. Dan yang terakhir, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Sekarang ibu mau nanya, kalian pernah nggak lihat orang bekerja? Kerja apa aja? Pedagang. Terus apa lagi? Supir. Potong karet, Masih kerja juga. Terus apa lagi? tukang, Jual sawit. Ada lagi kan? Dan lain-lain. Terus si batu, nah, kalau kalian dapat menyebutkan apa itu contoh pekerja, kalian kira-kira tahu nggak apa itu tenaga kerjaan? Ada yang tahu? Silakan Aisyah. Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Ya, melakukan pekerjaan guna Melakukan menghasilkan barang dan pekerjaan jasa. guna menghasilkan barang dan jasa. Oke, boleh. Ada yang lain? Gak ada. Oke, yang dibilang Aisyah tadi itu benar. Jadi ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa kerja maupun sesudah masa kerja. Kalau sebelum masa kerja, kira-kira apa contohnya? Orang kalau sebelum kerja dia nyiapkan apa aja? goreng, mandi, Tugas persyaratan pelamar pekerjaan. Terus apa? kopi, Atau akhirnya. Terus apa lagi? baju, Kalau selama masa kerja mereka menyiapkan apa? helm, alat, Kalau helm itu contoh pekerja apa? tukang, Ojek. Ojek. wait, itu tukang lagi helm lah, Terus sesudah masa kerja mereka menyiapkan apa? Untuk makan. semen, paku payung, Mental. Mental. Sesudah masa kerja mereka menyiapkan bukan menyiapkan ya, mereka mendapat upah atau Gaji. selanjutnya ada istilah-istilah dalam tenaga kerjaan. Pertama tenaga kerja. Tenaga kerja itu apa? Orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Kalau angkatan kerja apa? Penduduk yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Yang mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Kira-kira ada nggak orang di sekitar kalian nih yang memiliki ini? Ada. Yang sedang mencari pekerjaan? Ada. Mereka sedang mencari kerja yang sesuai dengan Keahliannya. kemudian ada kesempatan kerja. Apa kesempatan kerja? Selanjutnya ada kerja atau buruk. Kerja atau buruk itu apa? Nah, selanjutnya ada namanya penduduk. Ada yang tahu penduduk itu apa? Orang yang mendiami suatu wilayah atau negara. Kira-kira kita ini penduduk atau enggak? Iya. Oke, penduduk itu dibagi menjadi dua dalam tenaga kerja. Ada namanya usia kerja, ada namanya bukan usia kerja. Kalau usia kerja dia dimulai dari usia 15 tahun sampai 64. Yang bukan usia kerja 15 tahun sampai
dinamakan orang yang bekerja namun termasuk ke dalam sementara tidak bekerja. Berhenti. Kemudian ada namanya pengangguran. Banyogan. Kalau pengangguran apa coba? Banyogan. Tidak Banyogan. memiliki pekerjaan. Orang yang tidak Tidak bekerja. mau bekerja. Tidak mau bekerja, tidak ada pekerjaan. Terus Tidak dapat pekerjaan. kira-kira ada nggak orang di sekitar kalian yang pengangguran? Banyak. 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 Kira-kira kenapa mereka tidak bekerja? Karena tidak ada pekerjaan. Pekerjaan. Terus Karena tidak mau usaha. mau usaha. Karena malas. Menabok. Sebagai pengangguran itu juga termasuk orang yang sudah mencari pekerja, orang yang sudah mempersiapkan usaha dan sudah mempunyai pekerjaan tapi juga ingin mulai bekerja. Oke, selanjutnya ada jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja dibagi menjadi dua, apa aja itu? Dan kegiatan Berdasarkan kegiatan dan keahlian. Kita masuk ke berdasarkan jenis kegiatan. Yang pertama ada tenaga kerja rohania. Apa itu tenaga kerja rohania? apakah tidak benar yang mana lebih banyak dengan apa pikiran, organisasi, dan sebagainya. Coba sebutkan contoh lain selain ini. Konsultan. Ada direktur, konsultan, dan manajer. Peneliti. Ada orang yang bekerja dalam pemikiran. Nah, Yang lain, ada lagi yang lain. Profesor. Profesor, boleh. Bisa. Ya. Oke, jadi tenaga kerja rohania itu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya dia menggunakan pemikiran atau ide. Contohnya tadi guru, dosen, manajer, profesor, dan lain sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja jasmania. Apa itu tenaga kerja jasmania? tenaga kerja yang dalam pekerjaan menggunakan tenaga fisik. Contohnya, Penyapu jalanan, contohnya sopir angkutan umum, dan pekerja bangunan. dokter kan jasmania. Jadi pekerjaannya muli, ojek, terus Penyapu jalan. Montir. montir. Marah. Supir. Oke, supir. Jadi tenaga kerja jasmania itu tenaga kerja yang bekerja menggunakan tenaga. Lukis. Udah tahu kan bedanya tenaga kerja rohania dengan jasmania? Udah. Nah, sekarang kita masuk ke berdasarkan keahliannya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga yang mendapatkan suatu keahlian atau kemampuan pada suatu bidang melakukan sekolah atau pendidikan baik itu formal maupun non formal. Contoh lainnya. Guru, pilot, dosen, polisi. Oke, nah, terus apa lagi? Peneliti. Presiden. Robot. Kawi, Sarjana muda. presiden, Jokowi. Sarjana muda. presiden. Jadi tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang didapat dari melalui bidang melalui sekolah melalui pendidikan. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih apa? Pendidikan jalanan, pendidikan dari pengalaman, dapat pengalaman kerja. Contohnya pelukis dan juga kursus. Montir. Kursus. Pelukis. Kursus dari Bengkel. koki. Pelayan toko. Harus kursus dulu. Oke, kita lanjutkan. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang hanya belajar mengenai tenaga saja. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih apa? Yang hanya belajar tenaga saja. Contohnya pembantu, Ada yang lain? pekerja, Guru angkut. Guru angkut sih. Terus apa lagi? Legal. pembantu, Kuli. kuli, guru pabrik. Kalian
Rampok. Tenaga kerja Pabrik terlatih. tahu. Tenaga kerja terlatih tadi itu kan tenaga kerja yang dia didapatkannya melalui kursus atau pelatihan. Sedangkan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, mereka tidak melalui proses pendidikan dan tidak juga melalui proses pelatihan seperti kursus. Jadi mereka hanya mengandalkan tenaga sama dengan tenaga kerja jasmaninya. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah ketenaga kerjaan. Pernah nggak kalian lihat masalah ketenaga kerjaan di sekitar kalian? Nah, apa aja contohnya? Pengangguran. Itu termasuk masalah ketenaga kerjaan? Tidak pengangguran ini. Terus apa lagi? Kurang ketenaga kerja yang tinggi, tingkat pendidikan dan penampilan yang rendah, penyebaran dan pekerjaan yang tidak merata, lingkungan pekerjaan tenaga kerja yang belum maksimal. Oke, masalah ketenaga kerjaan yang pertama tadi banyaknya tenaga kerja, namun lapangan kerja tidak memadai, sehingga terjadi apa? Banyaknya pengangguran. Yang kedua ada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Terus banyaknya pengangguran ini seperti yang tadi akibat nomor satu. Kemudian yang keempat penyebaran angkatan kerja tidak merata. Jadi maksud penyebaran angkatan kerja tidak merata itu kayak misalnya tenaga kerja itu kebanyakan berada di kota-kota, sedangkan di tempat terpencil itu mereka masih kekurangan tenaga kerja. Oke, sampai sini kalian ada yang mau ditanyakan? Thank you. Nah, ini ada soal, 4 soal. Silahkan dikerjakan di buku latihan kalian. Nanti 10 orang tercepat akan didekati sesuatu. Bisa? Bisa. Bisa yuk. Silahkan dikerjakan. Soal apa?
Yang udah siap boleh dikumpulkan ya. Ulo pa sa ako.